Di antara puncak-puncak itu, ada cahaya redup warna-warni yang muncul dari kedalaman pegunungan. Akan tetapi, setiap kali hendak mencapai langit, cahayanya dihalangi oleh suatu kekuatan tak kasat mata, yang membuat cahaya warna-warni itu mustahil untuk menerangi seluruh arah secara sempurna. Cahaya warna-warni ini terpancar dari kuali penopang langit kuno milik Fang Lin, menandakan bahwa pil penjejak langit 7 bintang yang disempurnakan Fang Lin sudah hampir rampung, dan kualitasnya sangat luar biasa, dengan cahaya pil yang sudah rampung pun sudah tampak. Dan dilihat dari pancaran cahaya pil dan Xia, kualitas tungku pil Seven Star Stepping Heaven ini setidaknya bermutu tinggi, kalau tidak pancaran cahaya pil dan Xia tidak akan begitu kaya dan menyilaukan. Namun, Fang Lin berusaha sekuat tenaga untuk tidak menarik perhatian orang lain, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya ke cahaya dan Xia. Tetapi masih ada sisa cahaya yang menyebar dan dapat dilihat ribuan mil jauhnya. Aroma samar ramuan itu telah menyebar di sekelilingnya. Di luar lingkaran sihir, monster yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh aroma ramuan itu dan berkumpul, menatap Fang Lin di dalam lingkaran sihir. Monster-monster itu tidak bodoh. Mereka dapat melihat bahwa manusia di dalam lingkaran sihir itu pastilah seorang alkemis yang sedang menyempurnakan ramuan yang sangat luar biasa, yang hampir siap. Meskipun para monster itu tidak tahu ramuan apa yang sedang disempurnakan Fang Lin, tetapi sebagai monster, ketika mereka melihat prajurit manusia menyempurnakan ramuan di tempat seperti itu, mereka tentu ingin merampoknya. Pada saat ini, mereka berkumpul di luar lingkaran sihir tanpa melakukan gerakan gegabah. Mereka semua menunggu saat ketika ramuan itu benar-benar diproduksi, dan kemudian mereka akan menyerangnya bersama-sama. Adapun siapa yang dapat mengambil ramuan itu, tergantung siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih beruntung. Adapun Fang Lin, meskipun dia juga membuat banyak monster di sini waspada, pada saat ini, tidak hanya monster dalam radius ribuan mil, tetapi bahkan beberapa monster kuat dari jauh telah tiba. Dengan begitu banyak monster berkumpul di sini, mereka tidak terlalu takut pada Fang Lin, berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak dapat menekan begitu banyak dari mereka. Sementara Fang Lin menekan cahaya dan Xia yang terus muncul dari tungku alkimia, dia juga memperhatikan pergerakan monster di luar formasi. Dia melihat jumlah monster semakin meningkat, bahkan beberapa monster transformasi 8 yang langka pun bermunculan. Sepertinya orang-orang ini menunggu ramuan itu keluar sebelum mereka benar-benar bertindak. Fang Lin berpikir dalam hati. Meskipun jumlah monster di luar lingkaran sihir itu mengerikan, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar dapat menjadi ancaman bagi Fang Lin. Lagi pula, monster yang terkuat di antara mereka hanyalah monster transformasi 8, yang paling sebanding dengan makhluk abadi agung dari ras manusia. Fang Lin telah lama mengabaikan monster tingkat ini. Adapun monster 9 transformasi, sejauh ini belum ada satupun yang muncul. Namun, Fang Lin berpikir bahwa monster 9 transformasi itu mungkin akan mengambil tindakan setelah mendengar berita itu. Mungkin saat ini sudah ada 9 monster transformasi yang bersembunyi dalam kegelapan, tetapi mereka belum muncul. Lagi pula, pil 7 bintang untuk melangkah ke surga tidak hanya efektif bagi para prajurit manusia, tetapi juga mempunyai efek ajaib pada ras monster. Jika monster kuat di puncak alam transformasi ke-9 memakan pil pendaki surga 7 bintang, maka ia akan berpeluang memengaruhi alam transformasi ke-10, merangsang darah kuno dalam tubuh, dan menjadi makhluk yang sebanding dengan binatang buas kuno. Monster transformasi 10 ini sangat langka sehingga tidak pernah muncul di era 9 kerajaan dan 7 lautan pada generasi selanjutnya. Mungkin masih ada di tempat-tempat yang belum dijelajahi jauh di dalam 10.000 gunung dan sungai, atau mungkin saja sudah punah sepenuhnya. Dibandingkan dengan kultivasi ras manusia hingga alam takdir, ras monster bahkan lebih sulit untuk tumbuh ke alam 10 transformasi, karena peningkatan ras monster berbeda dengan prajurit manusia. Ras monster menekankan pewarisan garis keturunan, dan makin tinggi garis keturunan monster, makin kuat pula jadinya. Dengan kata lain, saat monster lahir, kemampuannya untuk berprestasi dalam hidup pada dasarnya ditentukan. Semakin tebal garis keturunan yang diwarisi, semakin besar potensi pertumbuhannya. Jika garis keturunannya tipis, potensinya terbatas. Pil penembus langit 7 bintang yang disempurnakan Fang Lin mampu merangsang warisan darah leluhur yang tersembunyi dalam tubuh monster secara signifikan. Monster transformasi 9 itu memiliki peluang untuk berubah menjadi monster transformasi 10 dengan bantuan pil pendaki surga bintang 7. Anda harus tahu bahwa monster masa kini pun hanya berada pada level monster 10 transformasi. Ribuan mil jauhnya dari tempat Fang Lin memurnikan ramuan, seekor binatang ibel transformasi 9 telah mendengar berita itu dan datang ke sini. Seperti dugaan Fang Lin, benda itu tidak muncul dan tidak pula mengeluarkan auranya sendiri. Ia hanya menonton dengan dingin dari kejauhan. Tidak hanya ada satu binatang ibel transformasi 9.
Di suatu tempat yang tidak bisa dilihat Fang Lin, sudah ada 6 atau 7 binatang ibel transformasi 9 yang menunggu kesempatan untuk menyerang, mengincar pil surga melangkah bintang 7 yang hendak disempurnakan Fang Lin. Alasan mengapa begitu banyak monster transformasi 9 tertarik sepenuhnya karena ramuan yang disempurnakan Fang Lin adalah pil langkah surga 7 bintang, bukan ramuan lainnya. Ada alasan yang lebih mendalam lagi, yaitu bahwa generasi Demon Saint saat ini sudah sangat tua, dan kekuatannya tidak lagi berada pada puncaknya. Semua orang dapat melihat bahwa generasi Demon Saint ini tidak akan mampu bertahan lama. Selama Santo Ibel yang sekarang menjadi tua dan meninggal, atau secara sukarela turun tahta, maka sudah waktunya bagi Santo Ibel yang baru untuk naik tahta. Dan jika seseorang ingin bersaing untuk mendapatkan Demon Saint berikutnya, dia setidaknya harus memiliki kekuatan alam transformasi ke-10. Kalau tidak, jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan alam transformasi ke-10, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing dengan binatang ibel kuat lainnya? Oleh karena itu, monster 9 transformasi ini di sini ingin merebut pil langkah surga 7 bintang yang disempurnakan Fang Lin, bersiap menggunakan kekuatan pil tersebut untuk memengaruhi wilayah monster 10 transformasi, dan kemudian bersaing untuk mendapatkan posisi Saint monster berikutnya. Secara alami, ada lebih dari beberapa monster 9 transformasi di 100.000 gunung dan sungai, tetapi pertama-tama, tidak semua monster 9 transformasi ingin bersaing untuk mendapatkan posisi Santo Ibel berikutnya. Kedua, 100.000 gunung dan sungai terlalu besar, dan meskipun keributan di sini cukup besar, 9 monster transformasi yang lebih jauh tidak menyadari apapun. Akan tetapi, binatang ibel transformasi 9 yang telah tiba dan siap merampas pil penjejak langit 7 bintang sudah cukup untuk menimbulkan ancaman yang cukup besar bagi Fang Lin. Akhirnya, di bawah tatapan banyak monster, cahaya ramuan itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih terang. Ekspresi Fang Lin sedikit berubah, dan dia segera melambaikan tangannya untuk memasukkan Tianxing Ding kuno ke dalam tas Jiugong. Bagaimanapun, ramuan itu telah disempurnakan, dan tidak akan berpengaruh apapun jika dia menyingkirkan ramuan dan tungku ramuan itu bersama-sama. Poin pentingnya adalah Fang Lin tidak menyangka lampu Cheng dan Xia akan mengeluarkan suara sebesar itu. Jika cahaya Cheng dan Xia meletus sepenuhnya, mungkin tidak hanya akan menarik monster di sekitar. Ledakan, para monster yang telah menunggu dengan tidak sabar segera menyerang lingkaran sihir itu. Melihat ini, Fang Lin segera melepaskan lentera kuno Dewa Api. Api surgawi yang mengerikan itu menyapu ke arah segerombolan monster itu, membuat banyak monster berlarian ke segala arah karena ketakutan dengan kekuatan api surgawi itu. Tetapi tidak semua monster takut dengan api surgawi Fang Lin. Masih banyak monster tak kenal takut yang menyerbu ke dalam lingkaran sihir dan menerkam Fang Lin dengan wajah ganas. Mencari kematian, Fang Lin melangkah maju, dan aura mengerikan menyebar. Para monster yang menerkamnya dari segala arah terkena serangan keras, lalu terlempar mundur sambil menjerit dan menyemburkan darah dari mulut mereka. Selamat datang untuk memilih rekomendasi dan tiket bulanan di Kidian. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Pengguna seluler silakan baca. Kekuatan monster-monster yang menyerbu ke dalam lingkaran sihir itu tidak merata, dan hanya sedikit yang mampu bertahan dalam ujian itu. Dengan kemampuan mereka yang kecil, hanyalah sebuah angan-angan bagi mereka untuk merebut pil pendaki langit 7 bintang dari Fang Lin. Kelompok monster itu pun tersebar, dan banyak monster yang lebih lemah terbasmi di tempat, sedangkan monster yang lebih kuat berkumpul berdua atau bertiga dan terus menyerbu ke arah Fang Lin. Ada kilatan di mata Fang Lin. Dia baru saja memurnikan pil 7 bintang pendaki langit, dan para monster itu datang berlari untuk merebutnya. Apakah mereka benar-benar mengira Fang Lin terbuat dari lumpur? Atau apakah mereka mengira bahwa karena aku belum pernah membasmi mereka sebelumnya, maka mereka mempunyai sifat pemarah? Fang Lin hanya melambaikan tangannya, dan 8 lampu Dewa Api kuno muncul di sekitar Fang Lin pada saat yang sama. Api langit yang mengerikan mengambil posisi Fang Lin sebagai asal dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, para monster itu dikalahkan satu persatu dan sama sekali tidak mampu menahan api surgawi yang dilepaskan Fang Lin. Lebih tepatnya, mereka tidak mampu menahan kekuatan lampu kuno Dewa Api. Bagaimanapun, ini adalah harta karun kelahiran Kaisar Api. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, ia dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari lampu kuno Dewa Api, dan tidak mempermalukan reputasi Kaisar Api di masa lalu. Dalam sekejap, banyak monster terperangkap di lautan api, dan teriakannya tidak ada habisnya. Kekuatan api surgawi itu sudah dahsyat. Sekalipun beberapa monster dapat menahan api, ketika 8 lampu kuno Dewa Api bekerja bersama, kekuatan api surgawi secara alami akan sangat mengerikan. Bagaimana mungkin monster yang kekuatannya tidak begitu kuat itu dapat menahan api surgawi? Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, telah terlihat banyak mayat hangus tergeletak di sana, bahkan beberapa monster pun terbakar langsung menjadi abu. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan.
Monster-monster yang berhasil lolos dari api surgawi semuanya penuh luka dan terbakar hingga tidak dapat dikenali lagi. Titik titik titik. Titik titik titik. Setelah lolos dari lindungan api surgawi, para monster yang selamat tidak berani lagi mempunyai niat untuk bertarung. Mereka langsung lari tanpa menoleh ke belakang, dan tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi, karena takut dibakar sampai mati jika mereka tinggal sebentar saja. Fang Lin bahkan tidak bergerak sedikit pun. Monster-monster yang baru saja menyerangnya dengan agresif sudah tersebar dan dikalahkan. Mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak menimbulkan ancaman bagi Fang Lin. Melihat monster-monster berlarian ke segala arah, Fang Lin tidak mencoba membasmi mereka semua. Dia sama sekali tidak punya ide seperti itu. Dan kalaupun dia melakukannya, dia tidak akan melakukannya saat ini, karena dia sudah merasakan ada beberapa aura evil yang kuat menimpanya. Jelaslah bahwa ada monster-monster kuat di alam transformasi ke-9 yang bersembunyi di sekitarnya, menatapnya dengan lapar. Fang Lin sama sekali tidak terkejut. Tungku pil 7 bintang Stepping Heaven yang dimilikinya setidaknya memiliki kualitas terbaik, bahkan mungkin kualitasnya sempurna. Jika dia bahkan tidak dapat menarik beberapa monster-monster transformasi 9, maka Fang Lin, sang ahli pil, akan menjadi seorang pecundang total. Meskipun monster-monster 9 transformasi itu kuat, mereka masih belum cukup kuat untuk membuat Fang Lin merasa kesulitan sekarang. Tergantung pada seberapa mampu monster-monster transformasi 9 yang bersembunyi dalam kegelapan ini. Tanpa mereka sadari bahwa pada saat ini, 7 monster transformasi 9 telah melihat Fang Lin menunjukkan kekuatan supernaturalnya dan menyapu bersih monster-monster lainnya. Mereka menyadari bahwa Fang Lin bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Mereka semua ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan, dan tidak mau menjadi orang pertama yang memprovokasi Fang Lin. Terutama 8 lampu Dewa Api kuno yang melayang di sekitar Fang Lin membuat monster 9 transformasi ini merasa takut, tetapi godaan pil langkah surga 7 bintang bahkan lebih besar. Mereka semua ingin mencobanya dan tidak akan pergi dengan mudah. Fang Lin berdiri di sana dan menunggu beberapa saat. Melihat tidak ada monster-monster transformasi 9 yang melontarkan inisiatif sendiri, dia pun merasa kecewa. Dia menduga kalau dia mungkin terlalu agresif sebelumnya, sehingga membuat para monster-monster transformasi 9 yang bersembunyi dalam kegelapan menjadi sedikit takut. Kalau tidak, dengan keserakahan dan keganasan para monster, bagaimana mereka bisa bersembunyi begitu lama tanpa bergerak? Karena kamu tidak muncul, aku akan datang kepadamu atas inisiatifku sendiri. Fang Lin berkata sambil mencibir. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan monster-monster ini. Dia hanya ingin menyingkirkan mereka sesegera mungkin, lalu mencari tempat terpencil untuk meminum pil pendaki surga 7 bintang, lalu menerobos ke alam takdir. Dengan mata ketiganya terbuka, Fang Lin mampu melihat 9 monster transformasi yang bersembunyi di kejauhan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kekuatan mata ketiga Fang Lin menyapu mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Haha, ada beberapa yang kuat di sini, jadi mari kita mulai dengan yang lebih mudah dihadapi. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia menghilang dari tempat itu dengan gerakan tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang salah satu dari 9 monster transformasi. Ini adalah macan tutul hitam pekat. Bentuknya tidak berbeda dengan binatang buas biasa, tetapi aura evil-nya sangat kuat. Sebuah bola api keemasan melilit keempat cakarnya yang kuat, membuatnya tampak luar biasa. Begitu Fang Lin muncul, macan kumbang hitam itu segera menyadarinya, berbalik dan meraung, lalu menerkam tepat di depan Fang Lin secepat guntur. Reaksi Fang Lin sama cepatnya. Dia mundur selangkah dan meninju macan kumbang hitam itu tepat di tenggorokan. Macan kumbang hitam merasakan ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba berhenti. Api keemasan di cakarnya tiba-tiba meledak, menenggelamkan Fang Lin dalam api keemasan. Seekor macan kumbang hitam muncul di kejauhan, menatap sosok di dalam api keemasan dengan sepasang mata dingin. Ini adalah api binatang bawaannya, dan kekuatannya sangat luar biasa. Hanya sedikit prajurit manusia yang mampu menahannya. Akan tetapi, api keemasan itu dengan cepat menghilang dan semuanya terkumpul ke dalam lampu Dewa Api kuno. Fang Lin tidak terluka sama sekali dan berdiri di sana tanpa ekspresi. Dengan api sebesar ini, kau berani pamer di hadapanku. Fang Lin mencibir, dan lampu kuno Dewa Api meledak dengan api surgawi yang tak berujung, menyebar ke arah macan kumbang hitam. Sang macan kumbang hitam terkejut. Dia baru saja melihat pemandangan api surgawi membakar para monster. Meskipun monster itu bertransformasi 9, ia tidak berani menghadapi api surgawi secara langsung. Pada saat ini, macan kumbang hitam itu terus mundur, dan Tianhuo tidak mampu mengejar macan kumbang hitam itu untuk beberapa saat, yang menunjukkan bahwa macan kumbang hitam itu sangat cepat. Fang Lin tidak terburu-buru. Skyfire terus mengejar macan kumbang hitam. Dia ingin melihat berapa lama macan kumbang hitam itu dapat melarikan diri.
Seperti yang diharapkan, macan kumbang hitam tampaknya menyadari bahwa tidak ada gunanya menghindari api surgawi. Ia membuka mulutnya dan api keemasan terus mengalir keluar, membungkus tubuh macan kumbang hitam itu. Mengaum. Saat berikutnya, seekor macan kumbang hitam berselimut api keemasan melintas dan tiba-tiba muncul di belakang Fang Lin. Cakarnya yang tajam yang mampu mencabik-cabik tubuh seorang pendekar abadi menghantam punggung Fang Lin dengan keras, seakan ingin mencabut jantung Fang Lin hidup-hidup. Cakar ini sangat kuat, dan nyala api keemasan juga mengerahkan kekuatannya. Fang Lin merasakan sakit di punggungnya, seolah-olah kulit dan dagingnya terkoyak. Macan kumbang hitam itu tertawa sinis, tetapi sebelum senyumnya sempat mengembang sepenuhnya, ia tiba-tiba membeku. Bagaimana ini mungkin? Mata Black Panther dipenuhi kengerian. Walaupun berhasil, ia hanya menggores daging Fang Lin, namun tidak berhasil menembus lebih dalam ke tubuh Fang Lin. Wah! Fang Lin berbalik dan meninju macan kumbang hitam, yang segera menggunakan cakarnya untuk menghalangi. Akibatnya, macan kumbang hitam menderita kerugian besar, salah satu cakarnya berlumuran darah, dan semua tulangnya patah akibat pukulan Fang Lin. Macan kumbang hitam merasakan sakit dan mengandalkan kecepatannya sendiri untuk melarikan diri sejauh mungkin. Fang Lin, di sisi lain, menginjak langit ke-9 dan mengejar macan kumbang hitam. Namun, Fang Lin berhenti setelah mengejarnya beberapa saat, karena meskipun dia menggunakan jurus kaki 9 surga, dia tidak dapat mengejar macan kumbang hitam itu. Kecepatan yang terakhir terlalu cepat, lebih cepat dari banyak binatang terbang. Beruntungnya kamu bisa berlari cepat. Fang Lin mencibir dan berhenti mengejar macan kumbang hitam. Ia menduga orang ini sudah merasakan kekuatannya setelah terkena pukulannya dan tidak mungkin akan maju untuk melawannya lagi. Pada saat itu, Fang Lin melihat ke arah tempat lain dan terbang tanpa keraguan. Ada 7 monster 9 transformasi. Fang Lin membasmi 1, jadi tentu saja tersisa 6. Akan tetapi, ke-6 monster itu bukanlah tandingan macan kumbang hitam yang baru saja melarikan diri. Alasan mengapa Fang Lin datang untuk berhadapan dengan macan kumbang hitam ini terlebih dahulu adalah karena Fang Lin melihat bahwa macan kumbang hitam ini mungkin yang paling lemah di antara beberapa monster transformasi 9 di dekatnya. Bagaimanapun, tidak salah kalau memilih yang lemah. Namun, 6 monster 9 transformasi lainnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin, dan sesosok monster besar muncul tidak jauh di depan Fang Lin. Itu adalah seekor gajah raksasa yang tubuhnya dipenuhi warna merah. Manusia, kamu mencari kematian. Gajah raksasa itu mengeluarkan suara tumpul, dan tubuhnya yang besar melesat ke arah Fang Lin seperti gunung. Fang Lin mengernyit sekilas, dan tanpa berkata apa-apa, dia melayangkan pukulan. Tinju yang tampaknya rapuh itu bertabrakan dengan tubuh gajah raksasa sebesar gunung. Dengan suara keras, tubuh Fang Lin bergetar pelan dan lengannya terasa sedikit mati rasa, sedangkan gajah raksasa itu terus-menerus mundur dan menghantam 2 gunung berturut-turut sebelum berhenti. Kelihatannya bagus tapi tidak ada gunanya. Fang Lin mencibir. Meskipun tubuh gajah raksasa itu sangat kuat, masih sedikit lebih rendah dari tubuh Fang Lin saat ini. Jangan bersikap sombong lagi. Mata gajah raksasa itu merah, dan energi serta kekuatan darah yang kuat keluar dari tubuhnya, dan ukuran tubuhnya menyusut sedikit. Saat berikutnya, gajah raksasa itu kembali menyerbu ke arah Fang Lin, kedua gadingnya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, dan dia bertekad untuk bersaing dengan gajah raksasa itu lagi untuk melihat kekuatan fisik siapa yang lebih kuat. Ledakan. Setelah 3 kali tabrakan berturut-turut, Fang Lin berada di atas angin pada awalnya, tetapi kemudian ia hanya dapat menyamai gajah raksasa itu. Ukuran gajah raksasa juga berubah dari sebesar gunung pada awalnya menjadi sebesar gajah biasa di kemudian hari. Meskipun ukuran monster gajah ini terus menyusut, kekuatan fisiknya meningkat secara eksponensial. Tampaknya semakin kecil ukurannya, semakin besar kekuatan fisik yang dapat dikeluarkannya. Hal ini memang benar adanya. Tubuh yang besar belum tentu memiliki kekuatan fisik yang kuat. Seringkali beberapa monster dengan tubuh yang tidak mencolok dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Manusia, serahkan ramuan itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Setan gajah itu berkata dengan suara teredam, mengayunkan belalainya maju mundur, tampak agak puas diri, mungkin berpikir bahwa kekuatan fisik Fang Lin terbatas sampai sejauh ini dan bahwa ia telah mengamankan kemenangan. Ia memang punya kualifikasi untuk berpuas diri, karena monster gajah merupakan jenis monster buas dengan tubuh fisik yang kuat, dan ia merupakan monster gajah transformasi 9 yang langka dengan darah kuno yang mendidih di dalam tubuhnya, yang dapat memaksimalkan kekuatan tubuh fisiknya. Meskipun tidak memiliki api binatang, atau berbagai kemampuan bawaan monster lainnya, tubuh ini sendiri cukup baginya untuk bertahan hidup di tanah 100.000 gunung dan sungai. Kau pandai bicara besar, kau akan mengampuni nyawaku.
Mari kita lihat siapa yang akan mengampuni siapa. Fang Lin tersenyum lembut, dan 8 lampu Dewa Api kuno langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, aura Fang Lin melonjak dan langsung naik ke puncak alam abadi. Dia tampaknya memiliki aura seorang pria kuat yang memiliki takdir. Ekspresi setan gajah berubah. Dia tidak menyangka bahwa pejuang manusia ini punya rencana cadangan seperti itu. Tampaknya dia memang meremehkan pihak lain. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, tipu daya kecilmu tidak ada artinya. Setan gajah itu meraung dan menyerbu ke arah Fang Lin lagi, mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal, yakin bahwa ia dapat menghancurkan manusia di depannya hingga berkeping-keping. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dengan bayangan naga melayang di atas lengan kanannya. Dia melancarkan pukulan yang menimbulkan suara dentuman keras, dan terdengarlah raungan naga yang jelas. Pukulan itu, yang mengandung aura naga asli, mengenai tepat di dahi monster gajah itu. Baik pria maupun monster itu mundur. Monster gajah itu merasakan sakit, dengan bekas pukulan yang dalam di dahinya dan darah mengalir keluar. Ini adalah pertama kalinya ia terluka setelah bertarung dengan Fang Lin. Meskipun Fang Lin mundur, dia tidak terluka. Dia menatap monster gajah itu dengan tenang dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Darah kuno mengalir di tubuhmu dan kau terlahir dengan fisik yang kuat, tetapi kau bahkan tidak bisa mengalahkan manusia biasa sepertiku. Kau benar-benar mempermalukan leluhurmu. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Monster gajah itu sangat marah hingga napasnya terengah-engah dan tatapan matanya menjadi semakin ganas. Tiba-tiba, ia mengeluarkan raungan panjang, dan 2 gadingnya terlepas dari tubuhnya dan berubah menjadi 2 cahaya dingin yang menyerbu ke arah Fang Lin. Fang Lin sama sekali tidak terkejut. Dia telah lama menyadari bahwa kedua gading itu bukanlah bagian dari tubuh monster gajah, melainkan harta karun atau senjata yang disempurnakan oleh monster gajah itu. Bagaimanapun, kedua gading ini bisa dikatakan sebagai bagian terkeras dari monster gajah. Jika bisa dimurnikan menjadi harta karun, tentu kekuatannya akan luar biasa. Tanpa ragu, Fang Lin mengeluarkan tombak kuno dan memblokir 2 gading yang menyerang. Akan tetapi, kekuatan benturan gading itu juga membuat lengan Fang Lin gemetar. Kedua gading itu terus-menerus mengenai Fang Lin, dan monster gajah itu mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk gemetar bersama Fang Lin. Untuk sementara, ia menekan Fang Lin, sehingga Fang Lin hanya memiliki kekuatan untuk membela diri. Dalam kegelapan, beberapa monster transformasi 9 lainnya tengah menyaksikan konfrontasi ini. Mereka menginginkan pil pendaki langit 7 bintang milik Fang Lin, tetapi tidak bersedia berhadapan langsung dengan Fang Lin. Sangat bagus untuk memiliki monster gajah, binatang muda yang tak berpengalaman, yang maju ke medan perang. Sepertinya gajah bodoh ini seharusnya bisa menang. Monster bertransformasi 9 berkata secara diam-diam. Meskipun otaknya tidak berfungsi dengan baik, tubuh orang ini sangat kuat. Sangat cocok untuk menekan prajurit manusia. Monster 9 transformasi lainnya mencibir. Pil 7 bintang pendaki langit yang disempurnakan oleh umat manusia bukanlah sesuatu yang dapat disimpan sendiri oleh gajah bodoh ini. Ia harus mengeluarkan sebanyak yang dimilikinya saat waktunya tiba. Monster dengan 9 transformasi yang bersembunyi di tempat terjauh memiliki tatapan menyeramkan di matanya. Beberapa monster transformasi 9 mengira monster gajah akan menang, tetapi mereka tidak menyangka situasi akan berkembang sepenuhnya di luar dugaan mereka. Meskipun gadingnya tajam, tombak kuno di tangan Fang Lin bahkan lebih tajam. Meskipun tubuh monster gajah itu kuat, Fang Lin lebih kuat darinya. Setelah bertarung sekian lama, Fang Lin menyadari bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia masih harus berhadapan dengan 9 monster transformasi lainnya dan tidak bisa membuang terlalu banyak waktu dengan monster gajah ini. Pada saat ini, kekuatan pohon suci mulai mengalir di tubuh Fang Lin, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dengan aura naga sejati yang terpancar keluar. Sekalipun aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, aku masih bisa menghancurkanmu. Fang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan jejak tinjunya menutupi langit dan matahari pun terbenam dengan keras. Monster gajah itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah total. Tekanan yang diberikan kepadanya oleh tinju Fang Lin terlalu besar. Walau tinjunya belum mendarat sempurna, darah di tubuh monster gajah itu tampak membeku. Tanpa ragu, sang gajah ibel mendesak kedua gadingnya untuk menerjang maju, ia pun meraung pelan dan tubuhnya memancarkan cahaya merah. Wah, 2 suara teredam terdengar dan gading itu sama sekali tidak mampu menghentikan jatuhnya bekas tinju itu. Itu langsung terjatuh karena bekas tinju dan menjadi tumpul. Titik. Melihat hal itu, monster gajah itu langsung menyerbu ke depan, berusaha menangkis pukulan itu dengan tubuh fisiknya, tetapi ia sendiri tidak yakin apakah ia bisa menangkisnya. Ledakan, monster gajah itu menghantam bekas tinjunya, dan seketika gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah,
menghancurkan banyak gunung, belum lagi tanaman, yang langsung hancur menjadi bubuk. Tinju itu terhenti sejenak, seolah benar-benar berhasil ditangkis oleh monster gajah itu, namun sedetik kemudian monster gajah itu menyemburkan darah. Darah pun muncrat dari ketujuh lubangnya, dan darah pun mengucur deras dari belalai gajah itu, terlihat sangat mengerikan. Mata monster gajah itu melebar. Ia tidak pernah menyangka tubuh sekuat itu bisa terluka seperti ini. Engah, setan gajah itu menyemburkan seteguk darah lagi, dan seketika kehilangan seluruh tenaga di sekujur tubuhnya. Dia tidak dapat lagi menahan tekanan mengerikan dari bekas tinju itu, dan seluruh tubuhnya terjatuh, tampaknya mengalami luka serius. Fang Lin tidak akan sopan terhadapnya. Dia menyerbu ke depan dan meninjunya lagi. Monster gajah itu saja mampu melawan, tapi bagaimana mungkin ia bisa melawan jika tubuhnya sudah terluka parah. Wajar saja ia terkena pukulan keras lagi dan jatuh lebih cepat lagi. Namun monster gajah ini sungguh menakjubkan. Ia mampu menahan dua pukulan beruntun dari Fang Lin. Meskipun terluka, itu bukan cedera yang fatal. Hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, monster gajah ini adalah monster transformasi 9 dengan kulit dan daging tebal. Jika kekuatan fisik Fang Lin tidak lebih kuat dari monster gajah, dia benar-benar tidak akan mampu mengalahkannya. Monster macam apa kamu? Kok bisa punya tubuh sekuat itu? Monster gajah itu jatuh ke tanah dengan keras, menatap Fang Lin, dan bertanya dengan enggan. Fang Lin mendengus dingin, tombak kuno di tangan, dan perlahan berjalan menuju monster gajah. Dia sama sekali tidak berniat untuk menanggapi, tetapi malah dipenuhi dengan niat membasmi, seolah ingin merenggut nyawa monster gajah itu. Monster gajah itu akhirnya sedikit takut. Meskipun dia adalah seorang pemuda yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan kasar untuk memecahkan masalah, dia bukanlah orang yang tak kenal takut. Menghadapi Fang Lin yang bagaikan dewa kematian, monster gajah itu sudah sedikit takut dalam hatinya, takut Fang Lin benar-benar akan membasminya. Manusia, apakah kamu tidak takut aku akan melawanmu sampai mati? Kata monster gajah itu dengan marah. Meski dalam hatinya dia merasa sedikit takut, di permukaan dia tetap berpura-pura tenang. Fang Lin masih tidak mengatakan apapun. Dia sudah berjalan di depan monster gajah itu, mengangkat tombak kuno itu dan mengarahkannya ke kepala monster gajah itu. Kali ini monster gajah itu begitu ketakutan sehingga ia langsung menghindar ke samping. Meskipun luka-lukanya serius, dia masih dapat melarikan diri jika dia mau. Sayang sekali Fang Lin tidak memberi monster gajah itu banyak kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengejar monster gajah itu secara langsung, dan tombak kuno itu terentang dalam sekejap, menusuk langsung ke punggung monster gajah itu dan menghancurkan jantungnya. Setan gajah itu menjerit, menggertakkan giginya dan berjuang untuk melepaskan diri dari tombak kuno itu, lalu terhuyung-huyung menjauh ke kejauhan dengan ketakutan di wajahnya. Ingin pergi, tinggalkan hidupmu. Fang Lin penuh dengan niat membasmi dan menangkap monster gajah itu lagi. Tombak kuno itu menembus pinggang dan perut monster gajah dan mengambil sepotong usus. Monster gajah itu berbalik dan menyerang dengan telapak tangan. Fang Lin tidak menghindar dan juga meninju, mengenai monster gajah itu lagi dan membuatnya menyemburkan darah. Semua orang dapat melihat bahwa monster gajah itu bukanlah tandingan Fang Lin. Fang Lin bahkan belum terluka sejauh ini dalam pertarungan, tetapi monster gajah itu penuh dengan luka dan kesulitan untuk mempertahankan diri dari Fang Lin. Situasi ini mengejutkan 9 monster transformasi lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka tidak pernah menyangka Fang Lin begitu kuat, bahkan monster gajah yang kuat pun berakhir seperti ini. Manusia, apakah kau benar-benar ingin membasmiku semua? Monster gajah itu menoleh ke belakang dan melihat Fang Lin masih mengejarnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi nadanya jauh lebih lemah, memperlihatkan sedikit kelemahan. Fang Lin tertawa muram, jika kau ingin mencuri pilku, kau harus siap kehilangan nyawamu. Setelah berkata demikian, tombak kuno itu pun terlepas dari tangan Fang Lin dan melesat lurus ke arah siluman gajah dengan aura pembasmi. Hal itu membuat siluman gajah tersebut ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Engah, sayangnya, tombak kuno itu terlalu cepat, dan tubuh monster gajah yang terluka parah tidak dapat menghindarinya. Tombak kuno itu menembus bagian belakang dan keluar dari dada, mengeluarkan sejumlah besar darah. Monster gajah itu ketakutan. Sekalipun tubuhnya kuat dan vitalitasnya amat kuat, ia takut ia benar-benar akan mati bila terus begini. Ia hanya ingin mendapatkan sepotong kue, tetapi ia tidak memikirkan kehilangan nyawanya. Ia tidak peduli lagi dengan wajahnya dan berteriak pada sekelilingnya, apakah kalian benar-benar ingin melihatku terbasmi? Ini adalah teriakan minta tolong. Setan gajah mengetahui bahwa ada 9 monster transformasi lainnya yang bersembunyi di berbagai tempat dan belum muncul. Meski biasanya sulit menghadapi mereka, ia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan dari mereka saat ini. Bagaimanapun, tetap hidup adalah hal yang paling penting.
Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah. Dia telah lama mengetahui bahwa monster gajah itu pasti akan meminta bantuan dari 9 monster transformasi lainnya jika terpaksa berada dalam situasi sulit, dan ini pula yang diharapkan Fang Lin. Jika 9 monster transformasi itu terus bersembunyi dalam kegelapan, akan merepotkan bagi Fang Lin untuk menemukan mereka, dan lebih merepotkan lagi untuk menghadapinya satu persatu. Akan lebih baik menggunakan monster gajah ini untuk memancing 9 monster transformasi lainnya dan menghadapinya bersama-sama. Manusia ini benar-benar kuat. Daripada hanya berdiam diri dan menonton, mengapa kita tidak bekerja sama untuk membasminya? Kalau tidak, aku khawatir kita akan dikalahkan satu persatu olehnya. Benar sekali, ambil tindakan sekarang, jangan ragu lagi. Bagaimanapun, gajah bodoh ini juga dari klan binatang IBL-ku. Kita tidak bisa membiarkannya mati di tangan manusia. Beberapa monster transformasi 9 saling bertukar serangan singkat, dan sekarang mereka tidak lagi memilih untuk menunggu dan melihat, dan mereka semua muncul. Kecuali macan kumbang hitam yang telah melarikan diri sejak lama, 5 monster transformasi 9 lainnya muncul dan mengepung Fang Lin. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, tidak kalah dengan monster gajah sama sekali. Ketika setan gajah melihat orang-orang ini akhirnya keluar, dia merasa sangat lega, mengetahui bahwa hidupnya telah terselamatkan. Termasuk monster gajah yang terluka parah, total 6 monster transformasi 9 muncul di sini dan mengelilingi Fang Lin di tengah. Energi Ibel yang sangat menindas dan kuat terus-menerus menghantam tubuh Fang Lin seperti ombak besar, membuat Fang Lin seperti perahu tunggal di lautan luas, yang bisa terbalik kapan saja. Akan tetapi, Fang Lin membiarkan roh jahat itu membasahi dirinya, tanpa terpengaruh sama sekali, seakan-akan itu adalah angin sepoi-sepoi yang bertiup. Fang Lin mengabaikan monster gajah setengah mati yang menyedihkan itu dan melirik dingin ke monster berkepala 5 dengan transformasi 9 yang baru saja muncul, dengan setengah senyum di wajahnya. Berbeda dengan ekspresi Fang Lin yang sedikit santai, ekspresi 9 monster transformasi ini semuanya sangat tidak senang. Ada yang tatapannya serius, ada pula yang ketakutan. Pertama adalah macan kumbang hitam api emas, kemudian monster gajah, semuanya dikalahkan oleh Fang Lin, dan Fang Lin belum menderita cedera apapun sampai sekarang. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Fang Lin. Bahkan ketika 9 monster transformasi ini muncul bersamaan, rasa takut mereka terhadap Fang Lin di hati mereka tidak berkurang malah bertambah. Akhirnya kau bersedia keluar, menyelamatkanku dari keharusan memburumu satu persatu. Fang Lin berkata sambil mencibir, kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia menganggap serius monster 9 transformasi ini. Begitu Fang Lin berbicara dengan nada menghina seperti itu, monster 9 transformasi ini tidak tahan lagi. Lagi pula, mereka semua adalah monster kuat yang mendominasi area itu, bukan hanya kucing dan guk-guk yang dapat ditemukan di mana-mana. Beraninya kau, seorang pejuang abadi umat manusia, memandang rendah kami seperti ini. Kamu memang sombong, tapi aku sudah melihat banyak manusia sombong, dan kebanyakan dari mereka mati mengenaskan. Monster bertransformasi 9 dengan tanduk di kepalanya berkata dengan nada muram. Fang Lin memeriksanya dan mendapati bahwa itu memang setan rusa. Tubuhnya berwarna emas muda dan sepasang tanduknya bersinar dengan cahaya warna-warni, yang sangat menarik perhatian. Tandukmu bagus. Aku menyukainya. Fang Lin berkata sambil tersenyum, menatap tanduk berwarna-warni di kepala monster rusa 9 transformasi dengan mata yang tidak bermoral. Setan rusa itu tiba-tiba tampak marah. Dia tidak menyangka manusia ini begitu lancang. Dia benar-benar mengatakan secara langsung bahwa dia memperhatikan sepasang tanduk rusanya yang sama pentingnya dengan nyawanya. Apa artinya ini? Apakah kau ingin mematahkan tandukku dan mengambilnya? Manusia, meskipun kamu sangat kuat, jika kita bergabung, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata monster beruang lainnya, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan darah dan energi yang mengalir di tubuhnya tampaknya bahkan lebih kuat dari monster gajah. Fang Lin menyipitkan matanya ke arah monster beruang itu dan berkata dengan bibir melengkung, cakar beruang juga tidak buruk. Monster beruang itu tertegun dan hampir bergegas untuk bertarung dengan Fang Lin. 9 monster transformasi lainnya juga menyadari bahwa prajurit manusia ini hanyalah orang gila. Dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap beberapa dari mereka. Sebaliknya, dia terus-menerus melontarkan komentar-komentar liar, dan kata-katanya penuh provokasi. Melihat monster 9 transformasi itu tampak marah padanya, Fang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya dan tertawa sedikit sarkastik apa. Apakah kamu menatapku dan ingin memakanku? Setelah terdiam sejenak, Fang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, oh, aku lupa kalau kalian para monster memakan manusia. Cukup, setan rusa itu berbicara sambil menatap Fang Lin dengan tatapan tajam. Fang Lin berkata sambil tersenyum kau ingin mencuri pilku, tetapi tidakkah kau memikirkan kekuatanmu sendiri?
Belum lagi kau tidak memiliki kemampuan untuk mencurinya, bahkan jika kau melakukannya, apa yang akan terjadi? Apakah kau tidak takut Istana Seinpil akan memburu dan membasmimu? Begitu tiga kata istana dan Seng keluar, 9 monster transformasi ini semuanya berubah warna. Meskipun sebelumnya mereka telah menduga dalam hati bahwa karena manusia ini mampu memurnikan pil surga menginjak 7 bintang, maka ada 99% kemungkinan bahwa dia berasal dari istana dan Seng. Tetapi mereka tidak membicarakan hal itu satu sama lain saat itu, dan mereka semua memilih melupakannya. Lagi pula, nilai dari pil pendaki surga 7 bintang terlalu besar, dan mereka tidak bisa begitu saja menyerah karena takut pada istana Santo Pil, bukan? Tetapi sekarang setelah mereka mendengar Fang Lin mengakui bahwa dia adalah anggota istana dan Seng, Ibel Rusa, Ibel Beruang dan yang lainnya merasa sedikit tertekan. Siapa yang tidak takut dengan reputasi besar istana dan Seng? Meskipun mereka adalah monster transformasi 9, jika mereka benar-benar menyinggung istana dan Seng dan memprovokasi istana dan Seng untuk mengirim orang-orang kuat untuk berurusan dengan mereka, itu akan menjadi masalah besar. Sekalipun istana dan Seng tidak mengutus orang secara langsung, dan hanya memanggil para pendekar di dunia, diperkirakan banyak sekali orang kuat yang akan datang ke 10.000 gunung dan sungai untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Apakah kamu bercanda? Seberapa kuat istana dan Seng? Siapapun yang memprovokasi seseorang dari istana dan Seng tidak akan mendapat akhir yang baik. Terutama karena mereka semua monster. Jika istana dan Seng tahu bahwa mereka telah merampok pil yang dibuat oleh para alkemis istana dan Seng, mereka tidak akan merasa damai bahkan jika mereka bersembunyi di puluhan ribu gunung dan sungai. Bahkan orang suci Ibel harus mempertahankan rasa hormat tertentu saat menghadapi istana dan Seng dan tidak berani menyinggung istana dan Seng dengan mudah, apalagi binatang Ibel transformasi 9 ini yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Nama seseorang ibarat bayangan sebuah pohon. Hanya mengucapkan 3 kata istana dan Seng sudah cukup membuat monster rusa dan yang lainnya merasa takut. Penampilan agresif mereka sebelumnya menghilang satu persatu. Inilah situasi yang diinginkan Fang Lin. Ia memanfaatkan momen saat monster tersebut sedikit terguncang dan tiba-tiba menyerang, meninju langsung ke arah monster rusa yang diduga paling kuat. Setan rusa itu terkejut. Dia tidak menyangka Fang Lin akan menyerang secara tiba-tiba. Bagaimanapun juga, dia adalah binatang Ibel dengan 9 transformasi. Dia juga seorang hegemon di 10.000 gunung dan sungai ini, jadi reaksinya tentu sangat cepat. Setan rusa yang telah menjelma menjadi manusia itu melontarkan telapak tangan, dan tenaga Ibel yang tak terhingga terus menyembur keluar dari telapak tangan tersebut, berbenturan dengan pukulan Fang Lin yang dahsyat dan kuat. Momentum Fang Lin bertambah 2 kali lipat, tubuh Ibel rusa itu pun bergoyang, lalu ia mengambil langkah mundur tak terkendali, ekspresinya pun menjadi semakin jelek. Melihat hal itu, tentu saja para monster lainnya tidak lagi ragu-ragu dan semuanya menyerang Fang Lin. Fang Lin segera menggabungkan klon naga asli dengan dirinya. Kekuatan fisiknya mencapai puncaknya dan kekuatannya sangat dekat dengan seorang penentu takdir sejati. Dengan satu pukulan, bekas tinjunya terbagi menjadi 5, yang menghancurkan kelima monster transformasi 9 yang mengepungnya. Semua monster rusa tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Lin masih mampu mempertahankan kekuatannya saat berhadapan dengan monster beruang sebelumnya. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa dahsyatnya Fang Lin. Monster gajah yang terluka parah bersembunyi dan tidak bergerak. Ketika dia melihat Fang Lin bertarung melawan 5 orang sendirian dan tidak mengalami kekalahan, dia benar-benar tercengang. Membasmi. Monster beruang itu meraung dan mengeluarkan sejumlah besar energi. Keempat monster lainnya juga tanpa ampun mengepung Fang Lin dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan istana dan Seng atau istana Butan Seng. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah dia akan merampas ramuan itu dan melarikan diri ke bagian yang lebih dalam dari 10.000 gunung dan sungai. 10.000 gunung dan sungai begitu luas, dia tak percaya istana dan Seng akan mencari di seluruh 10.000 gunung dan sungai. Setelah pertarungan yang amat sengit, kelima monster transformasi 9 yang mengepung Fang Lin semuanya terluka dan tampak sedikit malu, sedangkan Fang Lin tidak terluka, hanya napasnya yang sedikit cepat. Ini menunjukkan kesenjangan antara Fang Lin dan 9 monster transformasi di depannya. Jika pertarungan 1 lawan 1, bahkan monster rusa terkuat di antara 9 monster transformasi ini tidak akan mampu bertahan lama di bawah Fang Lin. Bahkan jika 5 monster transformasi 9 bergabung, mereka hanya dapat melawan Fang Lin secara setara. Meski mereka berimbang, Fang Lin sebetulnya punya sedikit keunggulan. Lagi pula, fisiknya saat itu luar biasa kuatnya, sebanding dengan orang kuat di tingkat kedua takdir. Meskipun monster-monster ini semuanya berada pada level transformasi ke-9, tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengan Fang Lin dalam pertempuran fisik langsung. Bahkan monster dengan tubuh kuat seperti monster beruang tidak dapat menahan pukulan Fang Lin, apalagi 9 monster transformasi lainnya. Namun,
Fang Lin juga menyadari bahwa 9 monster transformasi ini semuanya cukup kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menempati tempat di gunung dan sungai 100.000 dan menjadi penguasa. Meskipun kekuatannya lebih unggul dari mereka, tetap saja akan cukup sulit untuk menyingkirkan mereka. Terlebih lagi, jika monster transformasi 9 ini tidak ingin bertarung dan bersikeras melarikan diri, akan sulit bagi Fang Lin untuk menghentikan mereka semua. Demi menghemat tenaga, Fang Lin menamparkan tas 9 istana di pinggangnya dan mengeluarkan pedang kuno berwarna hitam. Beberapa monster transformasi 9 semuanya terkejut, mengira Fang Lin akan menggunakan harta karun yang kuat, dan mereka semua menjadi waspada. Fang Lin melambaikan pedang kuno hitam di tangannya, dan monster tulang sebesar gunung muncul di depan Fang Lin. Aura mengerikan itu menyebar seketika, membuat 9 monster transformasi ketakutan. Titik. Itu sebenarnya Ibel Tulang. Setan rusa itu terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa prajurit manusia ini bahkan dapat mengendalikan setan tulang. Apa asal-usul orang ini? Ada 5 monster tulang, yang masing-masing sebanding dengan orang kuat di puncak alam abadi. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, mereka setara dengan monster di puncak transformasi ke-9. Keunggulan monster tulang dibandingkan monster transformasi 9 adalah ia memiliki kekuatan tak terbatas dan tubuh yang sangat keras. Asal tidak dihancurkan hingga menjadi bubuk, ia dapat terus pulih dan berjuang sampai mati. Keberadaan monster tulang adalah sumber masalah besar bagi prajurit atau monster manapun. Tak seorang pun ingin bertarung melawan monster tulang, ia terlalu licik. Dan sekarang, 5 monster tulang muncul tepat di depan 9 monster transformasi ini. Bagaimana mereka bisa melawannya? Mereka sudah tidak mampu menghadapi Fang Lin sendirian, apalagi kemunculan 5 monster tulang ini. Kelima monster tulang itu melangkah maju dan menghampiri monster rusa sambil bergemuruh. Fang Lin juga tidak tinggal diam, dan langsung berhadapan dengan monster rusa terkuat. Mata monster rusa itu berbinar, dan Fang Lin sudah tiba di depannya. Dia meninjunya dengan kencang, membuat monster rusa itu mundur berkali-kali. Tidak diketahui berapa banyak pukulan yang diterima Fang Lin. Pada saat ini, monster tulang juga menyerbu, mengangkat tangan kerangka putihnya dan menamparkan monster tulang itu dengan keras. Jika monster rusa terkena tangan ini, monster rusa itu pasti akan terluka parah. Bagaimanapun juga, kekuatan monster tulang itu sangat mengerikan. Bahkan Fang Lin menderita kerugian besar di medan perang kuno, belum lagi monster rusa ini yang tubuh fisiknya tidak menonjol. Setan rusa menggertakkan giginya dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100 mil jauhnya. Jelaslah dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk secara paksa menghindari serangan dari Ibel Tulang dan Fang Lin. Akan tetapi, meskipun siluman rusa lolos dari bencana, keempat binatang siluman 9 transformasi lainnya berada dalam situasi yang buruk. Mereka semua terjerat oleh Ibel Tulang. Kecuali siluman beruang dengan tubuh kuat yang nyaris tak mampu melawan, 3 binatang Ibel transformasi 9 lainnya berada pada posisi yang tak menguntungkan dan dipukul mundur oleh siluman tulang, tak mampu melawan. Monster gajah yang sebelumnya telah terluka parah oleh Fang Lin telah melarikan diri entah kemana, dan saat melihat monster tulang muncul, ia pun lari. Meski monster gajah itu bodoh, dia tahu tidak perlu lagi terus-terusan menonton situasi ini. Kemunculan 5 monster tulang telah membuat situasi menjadi benar-benar tidak dapat diubah. Monster rusa sudah berada dalam situasi yang sulit, dan jika monster gajah tetap tinggal di sini, dia mungkin akan tamat. Fang Lin mengejar monster rusa itu tanpa henti. Yang terakhir menggunakan semua keterampilan dan triknya satu demi satu, yang membuat Fang Lin sedikit terkejut dengan kekuatan monster rusa itu. Namun, Fang Lin mendapat bantuan dari Bone Demon, dan hasilnya sudah diputuskan. Akhirnya Ibel rusa berhasil dipukul dadanya oleh Fang Lin, dan tombak kuno itu pun menyapu dan langsung memotong kepala Ibel rusa. Begitu Ibel rusa itu mati, keempat binatang Ibel transformasi 9 lainnya begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka tak lagi punya pikiran untuk merebut pil pendaki langit 7 bintang. Mereka hanya berpikir itu cukup untuk menyelamatkan hidup mereka. Melihat keempat monster beruang itu berlari menjauh, Fang Lin berpura-pura mengejar mereka sebentar dan kemudian berhenti. Meskipun dia membasmi monster rusa, masih tidak realistis untuk memaksa 9 monster transformasi yang bertekad melarikan diri untuk tetap tinggal. Namun tujuan Fang Lin telah tercapai. Setelah Ibel rusa mati, diperkirakan 9 monster transformasi yang tersisa tidak akan berlari ke arahnya untuk mati. Setelah Fang Lin memotong kepala setan rusa, orang ini menjadi sangat kuat dan tidak benar-benar mati. Bagaimanapun, itu adalah monster transformasi 9 dengan vitalitas yang sangat kuat, dan tidak mudah untuk membasminya. Tetapi tidak ada lagi ruang untuk melawan atau melawan. Dengan hanya tinggal kepalanya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Fang Lin membantainya. Aku akan memberikan semua hartaku kepadamu,
jika kamu mengampuni nyawaku. Setan rusa berkata dengan ketakutan, karena ia benar-benar takut kalau Fang Lin akan membasminya. Fang Lin memegang kepala monster rusa dan mengayunkan pedang kuno hitam untuk mengambil kembali semua monster tulang. Lalu dia menghilang di kejauhan. 1 jam kemudian, Fang Lin kembali ke desa tempat gua kuno itu tersembunyi. Tanpa membiarkan penduduk desa melihatnya, dia langsung masuk ke dalam gua. Adapun monster rusa, Fang Lin telah mengatasinya dalam perjalanan pulang, dan juga telah memotong tanduk berwarna-warni di kepalanya. Tanduk rusa berwarna-warni ini merupakan benda langka dan berharga, sebanding dengan harta karun alam. Jika digunakan untuk membuat ramuan, efeknya akan sangat bagus. Namun, ini adalah masalah masa mendatang. Tugas yang paling mendesak adalah segera meminum pil pendaki langit 7 bintang dan kemudian membuat dampak pada alam takdir. Mengenai apakah dia bisa memasuki alam takdir dalam waktu terbatas, Fang Lin tidak begitu yakin dan hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Totalnya hanya ada 5 pil 7 Star Heaven Stepping, 4 diantaranya berkualitas tinggi, dan 1 secara tak terduga mencapai kualitas sempurna, yang dapat dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Fang Lin tahu bahwa apakah dia dapat terbang ke langit dan memasuki alam takdir, kemungkinan besar akan bergantung pada seberapa efektif pil pendaki surga 7 bintang yang berkualitas sempurna ini. Tidak hanya itu, Fang Lin juga membuat keputusan yang cukup sulit dan bersiap untuk menyerap kuali mengkilap 9 harta karun. Seni 9 kuali ke surga menggunakan pemurnian dan penyerapan energi kuali dari tripod dunia yang berharga sebagai sumbernya untuk mengangkat tingkatan praktisi. Bila dilatih sampai ke puncak, seseorang dapat memadatkan 9 kuali kesusunan surga di dalam tubuh, dengan vitalitas tak berujung dan kekuatan tak terhingga. Fang Lin kini telah memadatkan 7 kuali dalam tubuhnya, tetapi dia masih berjarak 2 kuali lagi dari tingkatan susunan surgawi 9 kuali. Namun, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit bagi Anda untuk mengumpulkan kuali di tubuh Anda, terutama 2 yang terakhir. Mungkin jauh lebih sulit daripada memadatkan 7 kuali sebelumnya. Jumlah energi kuali yang dibutuhkan sangat besar sehingga tidak dapat diukur. Fang Lin mulai berlatih 9 kuali surga dalam kehidupan ini. Dia telah memurnikan dan menyerap ramuan yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa di antaranya memiliki kualitas yang baik. Tetapi sejauh ini dia baru mengembunkan 7 kuali. Saat ini Fang Lin sangat menginginkan kekuatan. Dengan semakin dekatnya acara besar, tidak banyak waktu tersisa bagi Fang Lin untuk berlatih perlahan. Dia harus melakukan apa saja untuk meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Demi tercapainya tujuan ini, Fang Lin menyempurnakan pil langkah langit 7 bintang dan juga berencana menyempurnakan kuali mengkilap 9 harta karun. Fang Lin enggan membuat keputusan seperti itu. Lagi pula, kuali mengkilap 9 harta karun telah bersama Fang Lin dalam waktu yang lama. Itu adalah tungku alkimia yang paling lama digunakan dalam hidup Fang Lin. Sangat mudah digunakan dan kualitasnya sangat bagus. Namun, kuali mengkilap 9 harta karun pada akhirnya akan dihilangkan. Sekarang setelah Fang Lin memiliki kuali pendukung langit kuno yang lebih baik, dia mungkin tidak akan sering menggunakan kuali mengkilap 9 harta karun di masa mendatang. Daripada menyimpan kuali berlapis 9 harta karun itu dengan sia-sia, Fang Lin sebaiknya memurnikan dan menyerapnya sekarang untuk melihat apakah dia bisa memadatkan kuali lain di dalam tubuhnya. Di dalam gua kuno, Fang Lin duduk bersila di depan kuali mengkilap 9 harta karun, berlatih seni surgawi 9 kuali. Aura kuali agung terpancar dari kuali mengkilap 9 harta karun dan tersedot ke dalam tubuh Fang Lin. Kuali mengkilap 9 harta karun bergetar sedikit. Meski itu hanya tungku untuk alkimia, tampaknya ia telah melahirkan spiritualitas. Merasa hendak disempurnakan, kuali mengkilap 9 harta karun juga merasa sedih. Fang Lin memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Meskipun dia enggan menyerahkan kuali mengkilap 9 harta karun, tidak ada yang dapat dia lakukan. Selain kuali penopang langit kuno, hanya kuali mengkilap 9 harta karun yang memiliki kualitas tertinggi. Akan lebih baik lagi setelah menyerap energinya. Kualitas tungku alkimia lainnya kurang lebih rendah dibandingkan dengan kuali mengkilap 9 harta karun. Jika dia tidak menyerap kuali mengkilap 9 harta karun, apakah itu berarti Fang Lin harus menyerap kuali penopang langit kuno dengan kualitas terbaik? Itulah penyalahgunaan sumber daya yang sesungguhnya, pemborosan belaka. Mungkin hanya setelah memperoleh tungku alkimia yang lebih baik daripada kuali pendukung langit kuno, Fang Lin dapat memilih untuk memurnikan dan menyerap kuali pendukung langit kuno juga. Singkatnya, Fang Lin telah mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi dengan sepenuh hati, dan mencapai alam takdir tidak dapat dilakukan. Orang awam merasa waktunya panjang, tetapi mereka yang berlatih kultivasi hanya bisa mendesah bahwa tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Tiba-tiba pada suatu hari, semua tungku alkimia di seluruh bumi mulai mengeluarkan suara dengungan,
tak peduli apakah itu tungku biasa dengan kualitas terendah atau tungku mewah nan berharga, semuanya mengeluarkan suara dengungan tanpa terkecuali. Suara dengungan itu makin lama makin keras, menarik perhatian banyak alkemis. Di Istana Dansheng, semua tungku alkimia, baik yang sedang digunakan maupun yang tidak digunakan, bahkan tripod langka yang tersembunyi di tanah terberkati kuali ilahi, terus-menerus bergetar dan berdengung. Khususnya di tanah suci kuali ilahi, 3 tripod suci paling berharga di dunia secara bersamaan menyemburkan pilar cahaya yang menjulang ke angkasa. Sekalipun mereka tersembunyi di tanah suci kuali ilahi, cahayanya tetap menerobos rintangan dan menjangkau melampaui langit. Pada saat ini, semua alkemis di dunia merasakan sesuatu dan melihat ke arah Istana Dansheng. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini juga muncul pada hari lahirnya Martial Lord yang baru, tetapi kali ini perasaannya, meskipun serupa, tidak sepenuhnya sama. Tungku alkimia berdering. Apakah ini saatnya untuk menghasilkan ramuan langka dan berharga? Mungkinkah seseorang telah menggali tungku harta karun tertinggi? Itulah sebabnya fenomena aneh ini terjadi. Mengapa aku begitu gembira, seakan-akan akan terjadi sesuatu? Saya merasakan hal yang sama, dengan antisipasi dan kegembiraan di hati saya. Banyak sekali alkemis yang menuju ke arah Istana Dansheng. Mereka memiliki dorongan dan keinginan di hati mereka yang mendesak mereka untuk segera bergegas ke Istana Dansheng, seolah-olah mereka ingin menyaksikan sesuatu. Di kota Baidi, seorang wanita cantik berdiri di sebuah gedung menjulang tinggi menggerakkan ekspresinya, dan senyum muncul di wajah cantiknya. Anak nakal ini benar-benar mempermalukan orang tuanya. Wanita itu berkata lembut, dan sesaat kemudian sosoknya menghilang di dalam gedung. Bukan hanya dia saja, bahkan banyak sekali jagoan bela diri di kota itu yang melesat ke angkasa dan langsung menuju Istana Dansheng di bawah pimpinan wanita itu. Kota Baidi merupakan kota terkuat di dunia, mengumpulkan banyak sekali penguasa tak tertandingi dari seluruh dunia yang bersembunyi di dalamnya, dan mereka hanya mematuhi perintah penguasa kota Bai Qingsui. Sejak berdirinya kota Baidi, tidak pernah ada situasi di mana semua orang keluar dengan kekuatan penuh. Baru hari ini, penguasa kota Bai Qingsui muncul, diikuti oleh banyak orang kuat di kota. Hanya ada satu alasan untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu untuk melindungi Fang Lin. Di negeri 100.000 gunung dan sungai, seorang pria kekar berjalan di antara para monster. Dimanapun ia melangkahkan kakinya, semua monster bersujud. Bahkan monster 9 transformasi yang kuat pun gemetar seperti semut dan tidak berani menatap pria kekar itu. Orang ini tidak lain adalah penguasa bela diri baru Hao Yi, yang telah berada di pegunungan dan sungai Siwan selama beberapa tahun, mencari jejak Tusan kuno. Hao Yi berhenti sejenak, berbalik dan melihat ke kejauhan. Matanya seolah telah menempuh jarak ribuan mil dan melihat seorang pemuda. Ini sungguh menarik. Master-master seni bela diri yang hebat muncul satu demi satu, dan sekarang bahkan alkimia pun akan memiliki seorang master yang hebat. Hao Yi mengangkat sudut mulutnya, tiba-tiba melompat, dan menghilang dari pandangan sekelompok monster. Setelah Hao Yi pergi, para monster di 10.000 gunung dan sungai menghela napas lega. Alasan utamanya adalah selama Hao Yi berada di 10.000 gunung dan sungai, para monster itu terus hidup dalam ketakutan dan kegelisahan, takut kalau guru bela diri baru ini tidak senang dan melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh 10.000 gunung dan sungai. Di Ancient Demon Reach, Demon Saint masa kini memimpin sekelompok Evil menjauh dari Ancient Demon Reach. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang rumit dan beberapa tampak enggan. Ras manusia harus sejahtera. Santo Evil masa kini, yang sudah sangat tua, mendesah. Umurnya sudah pendek, dan sekarang dia tampak semakin tua. Jalan surga tidak adil. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki manusia? Bagaimana mungkin ada begitu banyak tokoh yang tak tertandingi yang datang ke dunia satu demi satu? Kata monster tua lainnya yang penuh kebencian. Sayang, monster lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang bisa membayangkan kebencian di hati mereka. Di sebuah gunung ribuan mil jauhnya dari Istana Dansheng, muncullah sesosok tubuh yang membawa payung hitam, menatap ke arah Istana Dansheng yang megah dengan tatapan lembut. Hari ini akhirnya tiba, orang tua Xuan Yuan. Masa depan yang kau ramalkan sangat akurat. Mo Shouhei dan aku tidak sebaik dirimu. Pria yang memegang payung itu mendesah tulus. Di dalam Istana Dansheng, tungku-tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya meraung serentak, menggemakan kelahiran makhluk tertinggi alkimia yang akan segera lahir. Di istana paling rahasia, Istana Dansheng, ada banyak sosok yang berdiri. Di antara mereka, kepala istana tua berjubah putih bulan dan tetua agung berjubah alkemis abu-abu berdiri berdampingan. Para pemimpin 9 aula cabang dan tetua terkemuka di Istana Dansheng berdiri di belakang mereka. Selain itu, ada sekelompok alkemis tua senior dan berpengalaman dari Istana Dansheng yang jarang muncul pada hari kerja, tetapi pada saat ini mereka semua muncul. Kecuali kepala istana tua, wajah semua orang menunjukkan sedikit banyak kegelisahan dan ketegangan, dan tentu saja kegembiraan yang langka,
terutama generasi alkemis yang lebih tua, yang masing-masing setengah terkubur di dalam tanah, dan mereka begitu bersemangat saat itu. Alasannya sederhana. Pada saat ini, ada seorang pria berdiri di tengah aula. Seberkas cahaya hijau jatuh pada lelaki ini, dan energi kuali yang tak berujung berkumpul dari segala arah dan mengalir ke tubuh lelaki ini. Orang ini tidak lain adalah Fang Lin. Tepatnya, Fang Lin pada era ini, bukan Fang Lin pada generasi selanjutnya. Fang Lin terlihat menatap kosong ke atas dengan mata linglung, seolah-olah dia telah melupakan semua yang ada di sekitarnya. Dia melihat banyak hal, termasuk tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan berdengung, menyemangatinya. Banyak sekali alkemis yang datang dari segala penjuru untuk menyaksikan kelahiran sang alkemis tertinggi dengan mata kepala mereka sendiri. Terlebih lagi, prinsip-prinsip agung langit dan bumi beresonansi dengan Fang Lin. Yang paling mengejutkan Fang Lin adalah ketika ia melihat seorang lelaki tua, yang tampaknya sudah lama menghilang, mengangguk dan tersenyum kepadanya dengan cara yang tidak diketahui. Fang Lin tidak tahu siapa lelaki tua itu, tetapi dia merasakan keintiman dan keakraban yang tak dapat dijelaskan di hatinya, seolah-olah dia telah mengenal lelaki tua ini sejak lama. Ledakan. Tiba-tiba, Fang Lin melayang ke langit, menerobos kubah di atas istana, dan langsung tiba di atas istana Dansheng. 9 tripod besar yang mengelilingi istana Dansheng tampaknya tertarik oleh Fang Lin. Mereka benar-benar meninggalkan istana Dansheng dan datang untuk beroperasi di sekitar Fang Lin. Pada saat ini, mata banyak orang di dunia terfokus pada Fang Lin. Orang-orang dari seluruh dunia telah berdatangan satu demi satu, tetapi tidak seorang pun berani terlalu dekat dengan istana Dansheng. Bagaimanapun, istana Dansheng begitu terkenal sehingga tidak semua orang bisa mendekatinya dengan santai. Bukankah orang ini Fang Lin, alkemis 9 kuali termuda dalam sejarah istana Dansheng? Memang benar dia. Dia dan Qilian Sheng adalah yang paling terkenal di istana Dansheng saat ini. Tidak ada alkemis lain dari generasi yang sama yang dapat dibandingkan dengannya. Saya ingat orang ini tampaknya adalah putra Fang Qingye Fang Wuzun. Ya, dia memang putra Fang Wuzun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa putra Fang Wuzun akan begitu luar biasa. Meskipun dia tidak berkembang dalam seni bela diri, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam hal alkimia. Bukan begitu. Bagaimana mungkin putra Fang Wuzun bisa biasa-biasa saja? Dia pasti luar biasa. Apa yang kau lakukan? Mengapa rasanya atmosfer antara langit dan bumi berubah? Bodoh, kau bahkan tidak bisa melihat ini. Ada alam tertinggi dalam seni bela diri, dan ada juga alam tertinggi dalam alkimia. Fang Lin mencapai alam tertinggi dalam alkimia. Apa? Alchemy Supreme. Ada alam seperti itu. Saya tidak menyangka bahwa belum lama ini muncul seorang guru bela diri baru, dan sekarang seorang Dandao Supreme akan muncul, dewa benar-benar memberkati umat manusia kita. Berita itu menyebar dengan cepat, dan para alkemis serta prajurit dari seluruh negeri membicarakannya. Gelar Master Alkimia tertinggi juga secara bertahap menyebar. Semua orang kemudian mengerti bahwa seorang Master Alkimia tertinggi akan segera muncul di istana Dansheng. Tak heran jika hal itu menyebabkan fenomena aneh yang begitu besar. Semua alkemis yang hadir, tidak peduli dari mana mereka berasal, memandang Fang Lin dengan fanatisme, seolah-olah orang biasa melihat kaisar dunia. Hal ini tidak mengherankan. Jika Fang Lin benar-benar menjadi master alkimia tertinggi, dia akan menjadi seperti kaisar di mata para alkemis di seluruh dunia. Hal ini setara dengan status tertinggi seni bela diri di benak seniman bela diri di seluruh dunia. Karena ia merupakan pemimpin tertinggi alkimia, tentu saja ia akan dihormati dan disembah oleh para alkemis di seluruh dunia. Bagi para alkemis ini, merupakan anugerah besar untuk menyaksikan Fang Lin mencapai tingkat alkimia tertinggi dengan mata kepala mereka sendiri. Bayangkan saja, melihat langsung penampakan sosok maha kuasa adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan Anda dapatkan di kehidupan berikutnya. Dan menyaksikan kelahiran makhluk tertinggi dengan mata kepala mereka sendiri mungkin akan memberi mereka beberapa wawasan tentang alkimia mereka sendiri, dan ada kemungkinan mereka dapat membuat kemajuan pesat dalam seni alkimia. Semakin banyak orang datang dari seluruh tempat, dan area dalam radius 1000 mil dari istana Dansheng hampir penuh sesak dengan orang, dan sangat bising dan ramai. Demi mencegah ada pihak yang menyelinap masuk dengan maksud menimbulkan masalah, Tetua Agung memberi perintah, lalu banyak orang penting dari istana Dansheng bermunculan silih berganti, terutama 9 orang pengurus aula yang hadir secara langsung dan tersebar di sekitar Fang Lin guna mencegah segala kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kesunyian. Kepala istana tua itu berteriak keras, suaranya bergema di telinga semua orang bagai guntur, membuat semua orang yang hadir tampak pucat. Mereka segera berhenti berbicara dan tidak berani berbisik satu sama lain lagi. Siapapun yang membahas hal ini lagi akan dibasmi di tempat, kata kepala istana tua itu sambil memandang sekelilingnya dengan mata tajam dan aura yang agung.
Banyak orang di istana dan Sheng menatap kepala istana tua itu dengan heran. Mereka belum pernah melihat kepala istana tua itu seserius itu sebelumnya. Lelaki tua ceria di masa lalu tampak sangat berbeda dengan kepala istana tua saat ini. Hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, mencapai status Dan Zun adalah hal yang besar, yang terkait dengan masa depan istana dan Sheng dan bahkan arah masa depan seluruh alkimia. Sudah sangat murah hati untuk mengizinkan orang-orang dari seluruh dunia menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana orang-orang campuran ini bisa dibiarkan memengaruhi Fang Lin? Begitu kata-kata kepala istana tua itu keluar, orang-orang kuat di istana dan Sheng mengikuti perintahnya dan menatap orang-orang di sekitar mereka dengan mata penuh semangat, seolah-olah mereka akan membasmi siapapun yang mengeluarkan suara acak. Pada saat yang sama, Bai Qingsui juga datang dari jauh dengan sekelompok orang kuat dari kota Baidi. Tanpa instruksi apapun dari Bai Qingsui, para master yang mengikutinya bubar dan melindungi Fang Lin di tengah. Bai Qingsui mula-mula menatap Fang Lin, lalu mengangguk kepada kepala istana tua dan tetua agung. Mereka tidak banyak berkomunikasi, tetapi kepala istana tua dan tetua agung tahu bahwa Bai Qingsui telah membawa orang untuk melindungi Fang Lin. Akan tetapi, baik penguasa istana tua maupun tetua agung pun merasa ragu dalam hati mereka. Fang Lin akan mencapai hal besar seperti Dan Zun, tetapi Fang Qingye, sebagai ayahnya, belum muncul. Ini agak aneh. Mereka tidak tahu bahwa Fang Qingye telah tiba, tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Karena Fang Qingye datang ke sini untuk berjaga-jaga terhadap Mo Shouhei, takut kalau Mo Shouhei akan melakukan sesuatu di saat kritis saat Fang Lin menjadi Dan Zun. Mo Shouhei, yang duduk di puncak 9 langit, melihat ke bawah ke istana Dan Sheng, dan juga melihat ke bawah ke Fang Lin, yang dikelilingi oleh 9 kuali dan diberkati dengan keberuntungan surga, dengan senyuman di wajahnya. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama, tolong jangan kecewakan aku. Mo Shou berkata pada dirinya sendiri dengan nada gelap, tanpa niat untuk mempengaruhi Fang Lin, dan dia bahkan menantikan pencapaian Fang Lin dalam Dan Zun. Tepat ketika Fang Lin menjadi pusat perhatian semua orang dan di saat-saat paling gemilangnya, ada satu orang yang sangat kesepian. Rasanya semua orang telah melupakannya, dan semua kejayaan masa lalunya telah sirna pada saat ini. Orang ini adalah Qilian Sheng, sang jenius tak tertandingi yang pernah berjalan berdampingan dengan Fang Lin. Dia pernah sangat diharapkan oleh banyak orang di istana Dan Sheng dan juga memiliki kesempatan untuk menjadi master alkimia tertinggi. Sangat disayangkan orang yang mencapai alchemy master hari ini bukanlah Qilian Sheng, melainkan Fang Lin. Perbedaan satu langkah merupakan jurang yang sangat besar dan tak terbayangkan. Mulai sekarang, tak akan ada lagi yang menyebut kedua pahlawan istana suci alkimia, dan Qilian Sheng tidak akan pernah bisa bersaing dengan Fang Lin lagi. Sekalipun Qilian Sheng mencapai puncak alam alkemis 9 kuali, ia tetap saja bukan tandingan Fang Lin. Jabatan Alchemy Master bagaikan martial arts supreme, menjulang tinggi di atas semua orang di dunia dan semua orang hanya bisa mengaguminya. Qilian Sheng berdiri di ruang alkimianya, ekspresinya tidak berubah. Dia tidak pergi untuk menyaksikan adegan megah Fang Lin menjadi master alkimia. Dia hanya berdiri diam di sana, dan tidak seorang pun memperhatikannya. Beberapa bulan sebelumnya merupakan masa yang paling menegangkan baginya dan Fang Lin, karena mereka berdua merasakan kesempatan untuk mencapai Dan Zun. Baru pada hari ini Qilian Sheng menyadari bahwa dia telah dikalahkan, dan Fang Lin, bukan dia, yang mencapai status Dan Zun. Bahkan wawasan tentang Dao Agung yang sebelumnya tersimpan dalam hatinya hilang pada saat ini, yang berarti Qilian Sheng ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi master alkimia tertinggi lagi. Yang tertinggi dalam alkimia sama dengan yang tertinggi dalam seni bela diri. Jika seseorang kehilangan kesempatan terbaik, tidak akan pernah ada kesempatan kedua dalam hidupnya. Dia harus memanfaatkan satu-satunya kesempatan dan memasuki alam tertinggi sekaligus. Qilian Sheng kehilangan satu-satunya kesempatannya, yang berarti ia ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tingkat alkimia tertinggi dalam hidupnya. Meskipun dia telah menduga hal ini, ketika momen itu benar-benar tiba, Qilian Sheng masih merasa sedikit gelisah. Mengapa dia dan bukan aku? Qilian Sheng tertawa pahit. Dia tampak agak tertekan, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan energinya. Pada saat ini, Qilian Sheng teringat banyak hal, sejak hari pertama ia memasuki istana Dan Sheng, semua kejadian masa lalu muncul kembali di depan matanya. Qilian Sheng tercengang. Tiba-tiba ia teringat bahwa pencapaiannya hari ini seakan tak lepas dari satu orang. Karena keberadaan orang inilah dia mempunyai kesempatan untuk menyentuh ranah alkimia tertinggi, meskipun dia gagal. Qilian Sheng masih belum tahu nama orang ini, dan bahkan hampir melupakannya. Tetapi ketika dia memikirkannya kembali sekarang, Qilian Sheng mendapati bahwa dia belum melupakan orang ini, tetapi hanya menyimpannya dalam-dalam di hatinya. Guru, jika Anda melihat saya hari ini, apakah Anda akan merasa kecewa? Qilian Sheng berkata dalam hati.
Qi Liansheng masih menghormati guru tanpa nama yang telah mengajarinya sejak lama di jurang. Lagi pula, jika bukan karena guru tak bernama ini, Qi Liansheng mungkin masih hanya seorang alkemis biasa-biasa saja di istana Dansheng. Dalam keadaan linglung, Qi Liansheng teringat instruksi yang diberikan oleh Tetua Agung ketika dia diam-diam memanggilnya beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan Tetua Agung, dan membuat Qi Liansheng kebingungan dalam waktu yang lama pada waktu itu. Qi Liansheng akhirnya tenang, tatapan matanya kembali menunjukkan tekad semula. Meskipun ia tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi master tertinggi dalam bidang alkimia, misi lain jatuh padanya. Qi Liansheng bukanlah orang yang dapat dikalahkan dengan mudah. Dia telah melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempatnya saat ini. Meskipun pukulan karena tidak bisa menjadi master alkimia tertinggi merupakan pukulan berat, tetap saja tidak mampu mengalahkan Qi Liansheng saat ini. Di atas langit, cahaya keemasan tak berujung terpancar dari tubuh Fang Lin, menerangi seluruh dunia. Cahaya keemasan itu bahkan menyinari tubuh semua alkemis di dunia, bagai arus hangat yang mengalir ke dalam tubuh mereka. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak alkemis yang telah mencapai pencerahan, dan pencapaian mereka dalam alkimia meningkat secara dramatis. Beberapa bahkan mengalami peningkatan kualifikasi bawaan. Para alkemis yang berkumpul di sekitarnya tiba-tiba tercerahkan, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka, dan ketika mereka melihat Fang Lin, mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Ini adalah hadiah Fang Lin. Saat ia hendak memasuki wilayah tertinggi alkimia, ia mengizinkan semua alkemis di dunia untuk mendapatkan manfaat darinya tanpa ia harus melakukannya. Wus, 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 wus. Tungku alkimia beterbangan dari seluruh bumi, bergegas menuju tempat Fang Lin berada, bagaikan mengejar bintang dan bulan, seolah-olah mereka dipanggil. Dalam sekejap, tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit, mengejutkan semua orang di dunia. Di tanah 100.000 gunung dan sungai, Fang Lin duduk bersila di sebuah gua kuno dan terus berlatih. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di hatinya. Tungku alkimia di tas 9 istana mulai bergerak aneh, mencoba keluar dari tas 9 istana dan pergi ke suatu tempat tertentu. Wajah Fang Lin tenang, dia tahu apa yang terjadi saat ini. Dalam kehidupan ini, dia mungkin sedang dalam perjalanan untuk mencapai alam alkimia tertinggi, menarik semua tungku dan tripod alkimia di dunia untuk datang dan memberi penghormatan kepadanya. Bahkan tungku alkimia di tubuh Fang Lin pun terpengaruh, tetapi Fang Lin dengan lembut menepuk tas istana 9, dan tungku alkimia di dalamnya menjadi sunyi dan tidak dipanggil. Diperkirakan Fang Lin adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu melakukan hal ini, dan alkemis lain bahkan tidak dapat mengendalikan tungku alkimia manapun saat ini. Tidak terpengaruh oleh apapun, Fang Lin terus berlatih, sepenuhnya berfokus untuk menerobos alam. Lagi pula, Fang Lin tahu bahwa tidak akan ada kecelakaan ketika dia mencapai Danzun, jadi dia tidak khawatir tentang apapun. Sebaliknya, tidak dapat dipastikan apakah ia dapat menerobos ke alam takdir tepat waktu. Jika Fang Lin diberi waktu 10 tahun, dia dapat memurnikan satu tungku lagi pil 7 bintang untuk melangkah ke surga, dan itu akan sangat stabil untuk menerobos ke alam takdir. Tetapi saat ini, tidak ada waktu 10 tahun bagi Fang Lin untuk perlahan-lahan membuat terobosan. Dia tahu betul bahwa dia telah menjadi seorang Danzun kurang dari 5 tahun yang lalu, dan dia telah mulai menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati. Aku harus memasuki alam takdir sebelum aku mulai memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati. Inilah tujuan yang ditetapkan Fang Lin untuk dirinya sendiri. Tungku-tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, bagaikan derasnya banjir. Pemandangan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka belum pernah melihat pemandangan seindah itu seumur hidup mereka. Tungku-tungku alkimia bagaikan lautan, tripod pot berharga bagaikan ombak, dan Fang Lin bermandikan cahaya keemasan, dikelilingi oleh ombak-ombak tungku alkimia yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia tengah menerima pemujaan dari semua tungku alkimia di dunia. Cahaya keemasan itu memancar ke bawah dan mendarat di tungku-tungku alkimia tersebut. Untuk sesaat, kualitas semua tungku alkimia yang dikumpulkan di sini naik ke tingkat yang lebih tinggi, seperti para alkemis sebelumnya, yang menerima hadiah dari Fang Lin. Pada saat yang sama, di tanah terberkati kuali ilahi, tungku pil terlepas dari ikatannya dan muncul di hadapan Fang Lin. Fang Lin tersenyum dan dengan lembut membelai tungku alkimia di depannya, menciptakan hubungan yang erat antara pria itu dan tungku tersebut. Tripod ini adalah salah satu dari 3 tripod suci paling berharga di istana Dansheng, tungku matahari dan bulan Qiankun. Kuasai alam semesta, lelehkan matahari dan bulan, serta murnikan langit dan bumi. Tidak ada seorang alkemis pun di dunia ini yang layak mendapatkan tungku matahari dan bulan Qiankun ini, kecuali Fang Lin. Lihat, orang-orang dari Ancient Demon Ridge juga datang. Seseorang tiba-tiba berseru, menarik perhatian banyak orang, bahkan orang-orang kuat dari istana Dansheng pun menoleh.
Kemudian aura Evil yang agung terlihat datang dari langit sebelah barat, dan Santo Evil kontemporer muncul di sini bersama banyak orang kuat dari klan binatang Evil. Akan tetapi, baik Santo Evil masa kini maupun Evil kuat lainnya telah berubah wujud menjadi manusia dan belum memperlihatkan wujud asli mereka sebagai binatang Evil. Walaupun mereka belum menahan aura jahatnya, mereka tampaknya tidak mempunyai niat jahat. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah klan monster, dan semua orang tahu bahwa mereka bukan ras kita. Manusia yang hadir, entah mereka adalah pejuang atau alkemis, semuanya menunjukkan permusuhan terhadap monster Saint kontemporer dan rombongannya. Berhenti. Seorang manusia kuat melangkah keluar dari kerumunan dan menghalangi jalan Santo Evil kontemporer dan kelompoknya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Beberapa monster di klan binatang Evil hendak marah, tetapi orang suci Evil kontemporer yang telah berubah wujud menjadi lelaki tua berambut putih melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para monster agar tidak bertindak gegabah. Kami di sini hanya untuk memberi penghormatan kepada Maha Guru Alkimia. Kami tidak punya tujuan lain, kata lelaki tua berambut putih itu. Meskipun dia seorang Santo Evil, dia tidak memiliki martabat apapun dan hanya bersikap rendah hati. Manusia kuat yang menghentikan mereka mengerutkan kening dan menoleh ke arah Bai Qingsui dan kepala istana tua. Bai Qingsui mendengus pelan dan datang langsung di depan Santo Evil kontemporer. Hal ini membuat takut setan-setan yang kuat. Mereka semua berdiri di depan Santo Evil kontemporer dan menatap Bai Qingsui dengan penuh ketakutan. Beberapa monster yang lebih lemah bahkan menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan tidak berani menatap Bai Qingsui secara langsung, karena takut membuat Bai Qingsui marah. Bahkan kelopak mata Demon Saint masa kini pun berkedut. Walaupun dia tidak berekspresi, dalam hatinya dia tetap tidak ingin menghadapi Bai Qingsui. Tidak ada alasan lain, hanya saja reputasi Bai Qingsui terlalu mengerikan. Sekarang, tidak peduli apakah itu ras manusia atau ras monster, semua orang tahu bahwa Bai Qingsui terkenal dengan temperamennya yang buruk dan akan berkelahi jika tidak setuju dengan sesuatu. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di dunia yang telah dikalahkan oleh Bai Qingsui. Bahkan Demon Saint masa kini telah menderita karena Bai Qingsui. Dia dipukuli oleh Bai Qingsui begitu keras hingga dia kehilangan kesabarannya dan sepenuhnya yakin. Selain reputasi jahat Bai Qingsui sendiri, kekuatan jerah Fang Qingye juga terlibat. Bagaimanapun, dia adalah istri Wu Zun dan penguasa kota Baidi. Siapa di dunia ini yang berani menyinggung Bai Qingsui? Kecuali klan monster ingin dimusnahkan, mereka tidak akan berani memprovokasi orang seperti Bai Qingsui. Singa tua, apa yang kau lakukan di sini dengan segerombolan kucing dan guk-guk seperti itu? Bai Qingsui bahkan tidak melihat anggota klan Evil kuat lainnya. Dia hanya bertanya pada Santo Evil kontemporer, dan kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius anggota klan Evil yang kuat ini. Mendengar Bai Qingsui menggambarkan mereka sebagai kucing dan guk-guk, para Evil yang kuat ini merasa sangat sedih dan tertekan. Jika orang lain berani menggambarkan mereka seperti itu, mereka pasti sudah ingin mengambil tindakan sejak lama. Namun, orang yang menghadapi mereka adalah Bai Qingsui, salah satu manusia paling kuat di dunia yang tidak boleh terprovokasi, jadi mereka hanya bisa menelan amarahnya. Sudut mulut Santo Evil kontemporer itu berkedut, dan dia berkata, "Mengapa? Apakah kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan kelahiran seorang master alkimia tertinggi?" Bai Qingsui mendengar ini dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, tetaplah di sini dengan jujur. Jika kau berani membuat masalah, kau tidak akan bisa kembali ke Ancient Demon Reach. Ikuti aku ke kota Baidi untuk membawa batu bata dan bekerja." Para monster itu saling menatap dengan cemas, masing-masing dari mereka merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya bisa setuju dengan patuh. Orang suci Evil masa kini berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang gegabah." Bai Qingsui berbalik dan hendak pergi, lalu menambahkan, "Singa tua, kau tidak akan hidup lama lagi, kan?" Santo Evil masa kini memang adalah Evil singa. Mendengar perkataan Bai Qingsui, dia hanya menghela nafas dan mengangguk. Bai Qingsui melirik ke arah Evil kuat di belakang Santo Evil saat ini dan berkata sambil tersenyum menghina, "Ketika kamu meninggal karena usia tua, akankah ada seseorang di antara orang-orang ini yang dapat mewarisi posisimu?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para anggota klan Evil yang kuat di belakang Santo Evil kontemporer menjadi sedikit tidak wajar. Sekarang semua orang tahu bahwa Santo Evil masa kini tidak akan berumur panjang dan masa hidupnya akan segera habis dan dia akan mati. Pada saat itu, klan monster pasti akan mengalami periode kekacauan singkat hingga muncul seorang Santo Monster baru yang berkuasa dan kembali memerintah klan monster. Di antara para anggota klan Evil kuat yang mengikuti Santo Evil kontemporer saat ini, kemungkinan besar Santo Evil berikutnya akan muncul. Lagi pula,
Para anggota klan Ibel kuat yang mampu mengikuti Santo Ibel masa kini adalah yang terbaik di klan Ibel dalam hal status dan kekuatan, dan secara alami memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Santo Ibel berikutnya. Izinkan aku bertanya padamu, apakah ada Ibel kuat yang tidak ingin menjadi orang suci Ibel? Hanya saja sebelum Santo Ibel tua itu meninggal karena usia tua, mereka tidak banyak memperlihatkannya, melainkan diam-diam mempersiapkan diri untuk kenaikan tahta mereka sendiri. Orang suci Ibel masa kini mendesah, menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak memiliki harapan apapun terhadap masa depan klan binatang Ibel. Setelah aku meninggal karena usia tua, tidak peduli siapapun yang mengambil alih posisi orang suci Ibel, diperkirakan mereka tidak akan bisa lebih baik dariku. Sekarang ras manusia berkembang pesat, ras binatang Ibel hanya akan menjadi semakin lemah jika tidak ada perubahan lain. Mungkin suatu hari, ras binatang Ibel akan menjadi ras yang paling rendah derajatnya seperti halnya ras manusia pada zaman dahulu kala. Tetapi orang suci Ibel tua itu tahu, tidak ada gunanya lagi khawatir. Klan binatang Ibel sekarang berada dalam situasi seperti itu dan tidak ada jalan keluar. Dia toh akan mati juga, jadi dia tidak terlalu khawatir. Karena klan monster sangat tercela, lebih baik mencari manusia untuk menjadi orang suci monster. Bai Qingsui tiba-tiba mengatakan ini. Orang suci Ibel tua itu tertegun sejenak, dan binatang Ibel kuat lainnya segera menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Bahkan ketika menghadapi Bai Qingsui, mereka tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Jabatan Santo Ibel hanya bisa diwarisi oleh klan binatang Ibel. Kata Ibel tua dengan suara berat, agak tidak puas dengan omong kosong Bai Qingsui. Cek, aku cuma ngomong, tapi kamu menganggapnya serius. Bai Qingsui tersenyum menghina, berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan orang suci Ibel tua dan yang lainnya. Akan tetapi, meskipun dia mengabaikan mereka, Bai Qingsui juga memerintahkan para master bela diri yang dibawanya untuk mengawasi dengan ketat pergerakan si tua Ibel suci dan rombongannya. Kalau mereka berani bikin onar di sini, mereka pasti akan dibasmi tanpa belas kasihan. Pada saat ini, Fang Lin tenggelam dalam pencerahan alkimia tertinggi. Dia tidak peduli dengan apapun di sekelilingnya. Yang dilihatnya hanyalah bintang-bintang luas dan dunia tanpa batas. Pada saat ini, pemahaman Fang Lin tentang hidup dan mati telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Konsep yang awalnya samar telah terbentuk sepenuhnya dalam pikiran Fang Lin. Fang Lin tiba-tiba melangkah maju, dan bayangan tungku muncul di bawah kakinya, seperti langkah. Tungku-tungku alkimia yang telah dikumpulkan dari seluruh tempat itu tersebar satu demi satu, kembali ke tempat asalnya. Semua orang yang hadir melihat 9 bayangan tungku alkimia muncul, seperti 9 anak tangga, dan terbentang di depan Fang Lin. 1880